Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak saya pandang semua orang Aceh pasti. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tadi kita memulai dengan lagu Indonesia Raya. Saya terus terang katakan kepada Bapak Wabub, saya sudah nggak hafal lagi lagu Indonesia Raya. Sejak selesai daripada pondok pesantren dulu, tidak pernah saya ikuti upacara bendera sampai hari ini. Tapi adanya lagu Indonesia Raya menunjukkan bahwa ini acara nasional, karena seminar nasional. Adanya lagu Indonesia Raya menunjukkan bahwa ini adalah tema kebangsaan, berbicara tentang Indonesia Raya. Tetapi saya tanya, apakah ada di antara adik-adik dan kawan-kawan semua yang masih menghafal lagu Bungong Jempa? Masih ya? Kenapa tidak dinyanyikan lagu Bungong Jempa tadi? Ketika saya diundang ke Makassar, lagu sambutan itu lagu Bungong Jempa. Dan saya malu karena saya sendiri nggak habis menghafal lagu Bungong Jempa itu. Saya pikir bagus kalau seandainya ada lagu Indonesia Raya, diselingi setelah itu juga lagu Bungong Jempa, megah di Aceh, bungong terlebih atuh rungdonya. Nyomnan? Ya, kan salah lagu tanah hanan hafai. Ya. Yang saya cintai, istri saya tercinta, Ustazah Siti Rohaya yang hadir di sini. Jarang-jarang saya bicara, istri saya hadir. Ya. Jadi yang pertama saya sebutkan istri saya. Kemudian Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati kebetulan sudah lewat. Ya. Hadir bersama kita Bang Mahfud dari anggota DPR KPD. Dan yang saya hormati kawan-kawan semuanya, panitia acara 4PD dan seluruh ibu-ibu muslimah milenial, ya, baik yang muda ataupun yang masih merasa diri muda, ya, dan seluruh kawan-kawan sekalian yang saya pikir semua kita anak muda di sini. Ya. Ibu-ibu sekalian, kawan yang dicintai Allah, saya hanya bicara 10 menit saja. Apa yang ingin saya katakan tentang derap daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Derap hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi inspirasi bagi kita. Bagi kita umat Islam, khususnya kita yang masih muda. Tahu tidak dalam kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan mengisahkan tentang hijrah Nabi karena Ustazah Oki nanti akan bicara khusus tentang hijrah muslimah milenial. Tapi sebelumnya mari kita lihat sedikit tentang kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu tidak, ketika orang Quraisy mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk tidur di rumah beliau itu adalah Ali bin Abi Thalib di atas tempat tidur beliau dan pakai selimut beliau. Pertanyaannya adalah, ini sering tidak terjawab, pertanyaannya adalah, kenapa kalau orang Quraisy, tentara-tentara Quraisy sudah sepakat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa mereka tidak langsung masuk untuk membunuh Nabi seperti kebanyakan pembunuh saat ini? Kalau namanya sudah membunuh orang lain, siap menculik Nabi, apalagi Nabi cuma berdua di rumah. Kenapa mereka tidak masuk? Kenapa mereka menunggu di luar?
Ketika Nabi keluar baru akan dibunuh. Ini memang kesepakatan Quraisy siap membunuh Nabi, menghabisi Nabi SAW. Dan pada saat itulah turun perintah daripada Allah melalui Jibril, Muhammad, malam ini kamu diberikan izin untuk berhijrah. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka tidak masuk membunuh langsung di dalam rumah tanpa harus menunggu? Adat daripada orang Arab, tidak boleh menyakiti orang lain di dalam rumahnya, walaupun membunuh sekalipun. Itu menjadi aib yang memalukan kalau sampai menyakiti orang lain di rumahnya. Yang salah adalah orang yang melakukan itu akan menjadi aib, dicela oleh semua bangsa Arab. Maka mereka menunggu di luar. Ketika mereka menunggu di luar, mereka mengintip Ali bin Abi Thalib masih ada di dalam rumah. Apa itu? Nabi masih ada dalam rumah, itu sedang tidur. Rasulullah kemudian keluar, yang tidur padahal Ali bin Abi Thalib. Nabi keluar dengan membaca satu doa pamungkas. Sudah tahu doanya? Sehingga Nabi keluar dan tidak diketahui, yaitu dalam surat Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu adalah penghalang, di belakang mereka penghalang, mereka kami tutup matanya, fa aghshaynahum fahum la yubsirun, mereka tidak melihat. Mereka tertidur ketika Nabi keluar. Mau praktek? Percaya pada Al-Quran? Percaya pada Al-Quran? Tutup mata dan bacakan doa. Pasti saya tidak terlihat. Fa'ushainahum fahum la yubsirun. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, Nabi SAW setelah keluar di situ, ya, kenapa Nabi suruh Ali bin Abi Thalib? Pertanyaannya ini adalah jawabannya kenapa? Karena Nabi ingin mengelabui tentara Quraisy. Dan Nabi katakan, wahai Ali, jangan keluar kecuali matahari terbit dari rumah ini, jangan bangun-bangun. Nabi ingin cepat supaya tentara Quraisy masih menunggu di rumah beliau, tidak lari kemana-mana, sehingga Nabi bisa mengambil langkah panjang untuk cepat keluar dari Mekah, tidak diketahui oleh tentara Quraisy. Lalu Nabi menuju ke rumah Abu Bakar, Nabi menutup muka beliau. Abu Bakar kemudian telah mempersiapkan 2 onta, Nabi tutup muka juga dengan Abu Bakar, keluar daripada Mekah di malam hari. Nabi berhijrah ke mana? Ke Madinah. Nabi bersembunyi selama 3 hari 3 malam di sebuah gua bernama Gua Thur. Gua Thur itu kalau kita naik ke atas Gua Thur, adik-adikku sekalian, itu adalah 3 jam lebih perjalanan naik dari kaki gunung sampai ke bukit, ke atas bukit. Di tempat gua tersebut itu 3 jam lamanya. Nah, di dalam gua itu Nabi bersembunyi 3 hari 3 malam. Pertanyaannya lagi, adik-adikku sekalian, biar kita dapat pelajaran daripada Nabi. Kalau seandainya Nabi keluar dari rumah beliau, baca satu doa tapi tidak terlihat, untuk apa harus bersembunyi? Betul? Betul apa betul? Bukankah doa ini bisa dipakai di sepanjang jalan? Apalagi Aceh kebegah na ilmu prabun, ilmu prabun kita pakai hanai ulegop. Doanya ini katanya. Kalau ilmu prabun itu ada, maka Nabi lebih berhak untuk memakai ilmu ini. Kenapa beliau harus bersembunyi selama 3 hari 3 malam? Kemudian dalam persembunyian beliau itu, beliau perlu informasi penting pergerakan tentara Quraisy. Ketika pagi hari mereka mendapatkan ternyata yang tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka tidak membunuh Ali? Mereka tidak mau membunuh Ali bin Abi Thalib karena nanti marga daripada Ali bin Abi Thalib akan ikut membalas dendam. Bila mereka akhirnya tidak membunuh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Abu Jahal datang ke rumah Abu Bakar, menanyakan kepada Asma yang pada saat itu membuka pintu. Ketika Asma binti Abu Bakar yang umur pada saat itu 19 tahun buka pintu, ditanya, "Aina abuki?" Di mana ayahmu? "Aku tidak tahu," kata Asma.
ditampar oleh Abu Bakar dengan keras sampai berdarah pipi Asma. Lalu setelah itu Abu Jahal minta ampun pada Asma. Jangan pernah katakan pada orang kalau aku menamparmu di rumahmu. Kenapa? Aib orang Arab, ingat yang tadi, menyakiti orang lain, bahkan membunuh orang lain di rumahnya, itu aib. Apalagi seorang wanita ditampar oleh laki-laki atau laki-laki menampar wanita, itu aib luar biasa. Itu masa abad jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu, laki-laki menampar wanita itu aib luar biasa. Kalau ketahuan, laki-lakiannya hilang, gadah agam drone. Jadi baik agam do di Kurinong. Dan ternyata ini saya dapatkan sampai hari ini sama orang Arab. Jadi orang Arab di Mesir saya hidup sampai 14 tahun lamanya, saya kenal bagaimana karakter orang Arab. Jadi kalau di masyarakat luar itu wanita jangan coba-coba bergaduh dengan wanita. Menyena urinang yang angkat suara di depan laki-laki, nyantanya agam ada peluang. Pasti laki-lakinya yang salah. Wanita begitu dihormati di luar. Jadi uragam baik peragam do di Kurinong hati. Maka kita heran kalau abad sudah masa Islam ini masih ada laki-laki yang menampar istrinya. Astagfirullahalazim. Orang jahiliyah saja enggak berani nampar istrinya. Nyapa agam robek ngurinong. Kenyang mana urinong? Ya, dengar begot. Nek agam ro dengan urinong. Nah. Lalu kemudian ketika Nabi sedang di Gua Sur, Nabi perlu kepada informasi pergerakan daripada tentara Quraisy. Nabi tugaskan siapa membawa informasi ini? Yaitu Abdullah bin Abu Bakar, anak Abu Bakar yang berumur 21 tahun, abang daripada Asma. Jadi setiap hari 3 hari 3 malam membawakan informasi tentang pergerakan tentara Quraisy. Kemudian Nabi perlu makan di Gua Sur. Siapa yang bawa makanan Nabi? Asma binti Abi Bakar. Asma pada saat itu sedang hamil 5 bulan. Asma 19 tahun beliau sudah hamil. 16 bulan artinya sudah nikah. Sudah punya suami. Hamil 5 bulan. Kenapa sama Asma tidak dicurigai? Karena Asma kondisi hamil tidak mampu pergi jauh daripada kota Mekah, apalagi naik gunung. Tidak dicurigai sama sekali. Asma yang membantu membawa makanan untuk ayahnya dan kepada Nabi SAW. Nah, kemudian di Mekah itu, kalau kita orang hutan dulu ada pawang hutan, kalau orang laut ada pawang laut. Itu paham kalau pergerakan air sana. Ada pergerakan air, diketahui di sana pasti banyak ikannya. Kalau orang hutan juga, yang ahli-ahlinya juga tahu apa yang ada binatang macam-macam di hutan. Bahkan na pawang hujan lom, haya. Di Jawa ramai pawang hujan ke bukan, tapi Aceh hana lelewenya. Ale pakai nam tengkung menyana pawang hujan. Baik, terima kasih. Nah, kemudian pada saat itu, kenapa ini? Sudah cukup? Nah, orang Arab itu ada pawang yang pintar membaca jejak langkah manusia di atas padang pasir. Bayangkan Asma setiap hari turun naik ke bukit Sur, tempat persembunyian rahasia Nabi. Kemudian ditambah lagi dengan siapa? Dengan Abdullah bin Abi Bakar yang membawa informasi. 2 orang turun naik setiap hari, itu jejak langkah akan terbaca. Nabi mengatur siasat. Ada seorang pengembala kambing Abu Bakar bernama Amir bin Fuhairah. Disuruh oleh Nabi setiap pagi hari untuk mengembalai kambing. Di pagi hari, subuh-subuh hari, bawa kambing di jejak langkah Abu Bakar, jejak langkah Abdullah dan Asma. Sehingga ketika ada pawang yang membaca langkah-langkah itu, ketahuan adalah hanya ada jejak langkah kambing, tidak ada jejak langkah manusia ke situ. Baik, itu strategi Nabi berhijrah. Kemudian
kemudian tidak ketahuan bagaimana caranya tentara Quraisy pun sampai ke Gua Thur. Padahal kalau kita tahu Gua Thur itu, kalau kita naik itu di bukit Sur itu banyak gua-gua lain. Tapi Nabi memilih gua yang paling tinggi di sana, tidak ada gua setelah itu paling tinggi. Tapi dengan strategi yang jitu dari Nabi, ketahuan juga Nabi sampai ke sana orang daripada tentara Quraisy. Pada saat itu, pada saat sangat genting sekali, saat itulah Nabi SAW, Abu Bakar yang sangat takut, Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak ibu sekalian, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, sampai di sini dulu. Ada di sana Asma umur 19 tahun. Ada Ali bin Abi Thalib masih berumur 17 tahun. Dan ada Abdullah masih berumur 21 tahun. Dan Abu Bakar pada saat itu sekitar umur beliau 25 tahun lebih. Mereka ini kaum milenial atau bukan? Saya saja sudah 30 tahun lebih, Abu Bakar belum sampai 30 tahun lagi. Mereka ini yang mengisi sejarah kehidupan Nabi SAW. Mereka ini yang mengisi perjuangan Nabi SAW. Dan lihat, ketika Nabi SAW berhijrah, beliau memakai semua kemampuan manusiawi, bukan mengandalkan doa. Kita hari ini usaha belum betul, doa yang banyak, setelah itu enggak dikabulkan Allah, kita salahkan Allah. Banyak di antara kita yang belum dapat jodoh, betul? Ngaku aja lah. Masih banyak yang belum dapat jodoh. Memang belum saatnya, belum berusaha. Yang laki-laki ini yang jomblo-jomblo, ya, saya yakin yang jomblo-jomblo banyak datang hari ini belum dapat jodoh. Makanya kalau bisa panitia nanti, ya, ada memang senarai khusus nama-nama yang datang ke tempat ini siapa-siapa, dan itu bisa dijadikan calon. Berarti ini suka ngaji. Ya, tulis nama-nama nanti yang kebetulan laki-lakinya lebih sedikit ini, ya, bisa dituliskan nanti. Ya. Usahanya belum betul, ya, lalu kemudian menyalahkan Allah. Nabi SAW tidak mengandalkan doa dalam beliau berjuang, tetapi usaha itu sendiri adalah doa yang pertama sekali sebelum doa lengpalit. Doa lengpalit itu adalah doa terakhir. Lihat sekarang, ketika Nabi SAW turun daripada Gua Thur, Nabi menempuh jalan apa? Nabi tidak menempuh jalan biasa ke Madinah, tapi Nabi menempuh jalan lain, jalan elak, jalan yang jarang orang tahu. Jalan jarang orang tahu, Nabi tidak tahu, Abu Bakar tidak tahu juga. Kalau misalkan kita pergi ke Medan, seperti maaf orang-orang GAM dulu pergi, kalau mereka pergi ke Medan, mana mungkin mereka naik jalan Banda Aceh Medan, ketahuan. Mereka cari jalan lain. Nabi juga begitu, cari jalan lain, tapi siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu jalan itu. Abu Bakar tidak tahu, Nabi tidak tahu. Nabi sewa seorang ahli guide. Kalau kita pikir, kalau dulu ada Google Map, Nabi mungkin tidak perlu pakai guide. Tapi saya katakan, Nabi punya lebih daripada Google Map. GPS Nabi lebih canggih lagi. Siapa? Jibril. Wahai Jibril, tunjukkan kepadaku di mana, kemanakah jalanku. Tunjukkan. Ibu-ibu tahu itu. Ini tanda-tanda milenial masa lalu. Milenial sekarang nggak tahu lagi lagu-lagu itu. Nabi bisa berdoa di awal, atau bahkan, ya Allah, kalau memang engkau adalah Allah Tuhanku dan aku nabimu, tunjukkan jalanku hari ini, kemana arahku menuju Madinah supaya tidak diketahui. Sama sekali tidak berdoa demikian Nabi. Bagaimana juga Nabi sewa seorang guide dari orang musyrikin bernama Abdullah bin Uraiqid. Beliau sewa guide, padahal Nabi bisa mengandalkan doa. Nabi, beliau sewa guide itu yang mengantarkan beliau.
melalui jalan elak, jalan yang jarang orang tahu. Ternyata di tengah jalan Nabi SAW dikejar oleh Surakah. Ketahuan juga, sudah Nabi cari jalan elak, jalan yang jarang orang tahu, jalan yang sangat rahasia. Ada juga yang mensusuli Nabi, yaitu Surakah bin Naufal. Kok bisa ketahuan? Wallahu alam, kita pun tidak tahu. Ketika Surakah mendekati Nabi, ingin menangkap Nabi, karena ada undian orang Quraisy, siapa yang menjumpai Muhammad akan diberikan 100 onta. Bayangkan 100 onta harganya berapa? Hari ini saja lumo baru tablo watanyo pegat Aidul Adha orangnya kurban, berapa harga lembu? Berapa? 18 juta paling bagus. Kalau onta 20 juta lebih. Maka bayangkan 100 onta sama dengan berapa? 2 miliar. 2 miliar hadiahnya. Surakah betul-betul ingin membunuh Nabi SAW, dan Nabi tahu bahwa ada orang yang berniat jahat untuknya di belakang. Pada saat itu Nabi berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta wa biman syi'ta. Ya Allah, lindungi kami dengan cara yang Engkau kehendaki dan dengan siapa yang Engkau kehendaki. Kita bertanya, ya Rasulullah, pakan dari awal num doa leju, pakan saatnya baru num doa. Pakan nelung palut saatnya, pakan dari awal. Kenapa enggak dari awal? Nabi mengajarkan kepada kita sunnah kehidupan. Nabi mengajarkan kepada kita ini sunnah Nabi. Jangan pikir sunnah Nabi hanya pada jenggot saja, misalkan pada baju saja yang mudah, yang nampak. Tapi di sana ada sunnah perjuangan yang beliau ajarkan kepada umatnya. Nabi mengandalkan semua kemampuan kemanusiaan beliau demi sebuah perjuangan. Di akhirnya Nabi pasrah pada Allah. Baru keajaiban ditunggu. Makanya ketika tentara Quraisy masuk ke Gua Thur, Nabi enggak ketahuan keajaiban Allah terjadi. Keajaiban terjadi kapan? Setelah semua usaha sudah dilakukan dengan benar, bukan dengan salah. Hari ini tanya salah tak pubut, lehnyan tak lagi doa, nyo kita tinggal menunggu keajaiban saja. Kepakan? Kenapa menunggu keajaiban saja? Karena katalah tak mubut berakan. Enggak, saudaraku sekalian. Allah akan membantu hambanya pada saat dia berbuat dengan benar, dengan hukum sebab akibat yang benar, insya-Allah nanti akan dikabulkan dengan keajaiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian, perjuangan kita yang masih muda ini masih panjang, maka jangan kita berpikir bahwa mengambil bab akibat dengan benar itu bukan masuk dalam sunnah Nabi. Tidak, itu bagian daripada sunnah Nabi, dan itulah penyebab hijrah Nabi berhasil. Itu mungkin daripada saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan. Saya yakin yang bertanya ini bukan gara-gara hadiah, ya. Yakin saya. Ya. Silakan, 2 orang. Jeffrey, silakan Jeffrey. Ya. Cik. Baik. Terima kasih Ustadz. Untuk berapa pertanyaan pertama Ustadz? Silakan, ada 2 itu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, mohon dibantu untuk panitia. Ada di atas 1 juga itu. Di atas ada, oh Masya Allah, ada di atas. Mohon didistribusikan mic-nya langsung. Mana Ibu? Mohon agak berdiri Bu, biar dibantu oleh teman soundman. Untuk yang di atas, mana panitia dari Forum Pemuda Budi untuk mendistribusikan mic ke atas. Nama, alamat, dan pertanyaan langsung ringkas ya Bu ya. Mengingat sebentar lagi kita akan break isoma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli, saya berasal dari Cale, masih di Kabupaten Pidi. Langsung saja mungkin Ustadz, selamat datang Ustadz, sudah bisa berjumpa dengan kami di sini.
Mungkin saya sangat kagum, sangat menyentuh sekali dengan tausiah Ustadz tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara tentang hijrah Ustadz, sekarang memang di kalangan remaja itu memang lagi in kata-kata hijrah, lagi hebohnya, saya sudah hijrah, saya sudah hijrah. Tapi apa sih sebenarnya hijrah yang mereka maksud? Nah, sebagai contoh, banyak kalangan remaja itu kalau sekarang Ustadz di tempat kita ini mungkin panas sedikit, mereka mungkin yang pertama ada yang menggunakan masker atau cadar dan bahkan menggunakan manset sekalipun, bahkan menutup auratnya dengan penuh, kita nggak tahu dengan penuh keikhlasan atau tidak, namun ya sesungguhnya mereka tidak tahu apa arti hijrah itu sendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, bagaimana hijrah yang sesungguhnya menurut Islam? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau 3 pertanyaan langsung satu, langsung. Oke, langsung diakumulasi. Berikut untuk pertanyaan berikutnya, mohon untuk lebih ringkas, langsung to the point ke pertanyaannya, mengingat kita akan break isoma. Satu pertanyaan lagi, yang mana? Tolong mic-nya. Dan satu di atas, mic-nya sudah ada, mic. Panitia tolong mic di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Amalia dari Benteng. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, hijrah itu apakah dengan memakai cadar? Padahal di dalam Al-Quran itu aurat wanita itu seluruh badannya kecuali muka dan 2 telapak tangan. Itu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Berikutnya langsung yang dari atas, adik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Rahmi, biasa dipanggil Kak Rahmi. Saya dari Perumnas Sarawak. Baik. Saya ingin bertanya, tadi kalau nggak salah saya dengar, saat itu umur Abu Bakar belum sampai 35 tahun. Sedangkan anak beliau, Abdullah, sudah berumur 21 tahun dan Asma berumur 19 tahun. Yang ingin saya tanyakan, berarti Abu Bakar itu nikahnya di usia sangat muda ya Ustaz ya? 14 tahun, kalau kita kurangkan antara 35 dengan 21, berarti umur beliau 14 tahun nikah. Apakah Abdullah itu anak pertama ataupun saya yang salah dengar ataupun bagaimana Ustaz? Cuma saya bingung aja tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa kepada ketiga ibu-ibu yang interaksi. Dan berikutnya saya berharap kaum milenial nih yang lebih menonjolkan diri. Kepada Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pertanyaan bagus sekali. Ustaz, banyak sekarang hijrah, lagi in istilah hijrah. Ya. Apa sih makna asli hijrah bagi kita yang perlu kita ketahui? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Adapun muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Yang berlaku untuk siapapun umat Nabi sampai hari kiamat. Hijrah itu adalah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dalam hidupnya. Selama ini saya belum memakai dan menutup aurat dengan baik selaku seorang muslimah, maka hijrah saya, salah satu item hijrah saya itu adalah saya mulai tahun ini menjaga aurat saya dengan baik. Kedua, saya masih malas solat selama ini, maka masuk dalam item hijrah saya adalah saya mulai rajin betul menjaga solat saya. Itu di antara item hijrah saya. Saya selama ini masih punya pacar, maka di antara item hijrah saya itu adalah saya tahun ini mengangkat status putus gue putusin. Siap. Logo N. Itu item daripada hijrahnya, ya, gitu. Adapun apakah hijrah itu harus memakai cadar?
sudah merupakan kesepakatan jumhur ulama, mayoritas para ulama, bahwa seorang wanita itu auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lalu kalau ada yang hari ini tiba-tiba pakai jilbab bagus, kemudian pakai juga dengan pakai cadar, itu terserah dia, tidak masalah. Mungkin dia ada jerawat mau dia tutup, apa salahnya? Maaf, enggak mengganggu orang yang berjerawat, bukan. Dia ada kesan pribadinya, atau mungkin maksud dia adalah ingin betul-betul dia itu tutup diri daripada kondisi yang selama ini buka-bukaan. Jadi kondisi supaya saya terdidik betul-betul, saya betul nutup diri biar orang nggak kenal lagi. Nanti kalau misalkan dulu rambutnya dikepang dua, kok sekarang sudah nggak nampak wajahnya, jadi udah bisa nutup, nggak masalah. Cuma yang jangan menganggap bahwa orang lain nggak bercadar itu sama dengan buka aurat dan itu haram. Enggak, itu adalah perbedaan pendapat ulama. Tapi jumhur ulama bahkan mengatakan bahwa wajah wanita itu adalah bukan aurat. Kalau ada ulama, sebahagian kecil ulama mengatakan itu adalah aurat, wajib ditutup, ini adalah perbedaan pendapat ulama. Jangan kita seret masalah ini menganggap orang lain maksiat gara-gara tidak bercadar. Tetapi mulailah berhijrah. Yang pertama sekali adalah dari apa yang dilarang Allah yang selama ini biasa kita lakukan, dan itu sepakat ulama itu adalah dosa, maka tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Adapun dia pakai cadar berhijrah, itu kesan pribadinya, biarkan. Nggak mesti harus pakai kain, pakai masker pun banyak. Dan saya lihat sekarang malah lagi tren pakai masker. Bagus itu. Biar yang laki-lakinya juga tidak sembarangan, ya. Nah, jadi betul-betul pilih diriku karena akhlakku, pilih diriku karena memang agamaku. Masya Allah. Jadi cintai aku karena Allah, ya. Iya, cintai aku karena Allah, bukan gara-gara faceku, ya. Ustadz, satu lagi nih tambahan mengenai wanita bernikab. Bagaimana kalau memang dia berhijrah dalam arti menutupin aibnya, melindungi suaminya, itu dibenarkan atau gimana? Mungkin dia dulunya punya mantan, mungkin kan bisa jadi nih teman satu tongkrongan, anak sekarang gitu kan, wah si A mantan si B dulu udah misalkan gitu. Kira-kira gimana tuh Ustaz? Baik, bagus. Saudaraku sekalian, semua kita punya sejarah kehidupan yang bermacam-macam, khusus bagi yang sudah berkeluarga ini. Kalau kita punya suami yang dia punya sejarah yang tidak baik dulu, atau kita sendiri seorang istri punya sejarah yang tidak baik dulu, haruskah Ustaz saya kasih tahu pada suami saya sejarah saya yang kelam itu? Jangan. Kalau Allah sudah menutup aib kita, itu rahmat paling besar. Jangan pernah membuka aib itu, walaupun pada suami sekalipun. Karena itu adalah selama seorang hamba aibnya tertutup, tidak diketahui orang lain, ketahuilah itu Allah yang menutup aibnya. Dan siapapun dalam hidup aibnya terbuka di depan orang, ketahuilah bukan sekali dia buat itu, sudah puluhan kali di belakang. Sehingga Allah membuka aibnya karena pelajaran baginya. Tapi siapa saja yang berdosa sekali dia buat, tidak dia ulangi, Allah jamin itu ditutup oleh Allah. Maka jangan pernah buka, walaupun pada suami, maaf, begitu juga untuk para istri. Jangan tutup itu, itu rahmat Allah. Maka oleh karena itu kalau tahu aib istri, aib daripada suami kita juga sama-sama tutup. Karena as-solihat hiya sattarah, seorang wanita yang soleh itu yang menutupi aibnya sendiri, auratnya sendiri, dan juga aurat keluarga, dan juga aurat daripada saudaranya, apalagi suaminya. Jaga keluarga kita. Semua kita punya kekurangan, saling menjaga, tidak saling membuat status untuk buka-bukaan. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Mengingat aib, zaman sekarang kan banyak banget WhatsApp grup. Ya. Nah di sana saya sempat melihat langsung salah satu WhatsApp itu bunyinya adalah kayak parenting. Nah itu untuk para kaum milenial yang baru menikah. Jadi mereka bisa sharing-sharing semua di sana, termasuk dalam kondisi ranjang keluarganya. Itu dibenarkan atau tidak sih? Nah jadi pencerahan juga nih gitu kan. Kalau menurut saya kayaknya kayak buka aib, tapi kayak belajar sebenarnya yang gimana tuh Ustaz? Baik, kalau seorang buat konsultasi tentang masalah ilmu seksologi ataupun ilmu masalah rumah tangga yang privat, dia di situ ya konsultasi, maka namanya tidak boleh disebutkan.
Ya, tetapi pertanyaannya di-share dan jawaban seorang ahli di-share atau seorang ustadz di-share itu baik sebagai ilmu, tetapi tidak boleh menge-share namanya. Kalau itu dianggap sebuah aib, tidak boleh. Tapi itu ada ilmunya, boleh. Nah, dalam hal ini juga, pertamanya aslinya dalam Islam, masalah hubungan suami istri, bahkan aurat suami aurat istri kita, itu wajib untuk ditutup walaupun sudah talak sekalipun. Ya, udah nalak ini, udah talak 3, udah nggak berkeluarga lagi, bahkan sudah pernah perang 7 keliling. Masya Allah. Ya. Itu kewajiban suami. Pernah seorang salafus soleh, saya lupa nama beliau, menalak istri beliau. Setelah beliau talak istri beliau, lalu ditanya sama orang yang mau nikah sama istri ini, apa sebab kamu talak istrimu itu? Pasti ada aib kan? Iya, ada aib sama istriku itu, yang istriku yang dulu itu. Apa kata beliau? Jadi apa aibnya? Supaya saya bisa mempertimbangkan. Kalau dia masih istriku hari ini, maka aku tidak mungkin membeberkan aib daripada istriku, karena itu Islam. Apalagi hari ini dia bukan istriku lagi. Paham? Paham? Itulah seorang muslim, suami yang muslim. Maka kalau salah milih suami, hidup bersama dia susah, sudah tidak hidup lagi, lebih susah lagi. Masya Allah. Baik, Ya. saya minta semangatnya untuk memberikan aplaus yang paling meriah. Sangat luar biasa. Sebenarnya interaksi ini pasti banyak sekali, mengingat kita akan melakukan isoma. Tapi sebelumnya, dari forum pemuda PD yang diwakilkan oleh Ketua Umumnya Dr. Iqbal akan memberikan reward kepada Dr. Ustadz Amri Fatmi. Kepada Dr. Iqbal kita persilakan. Ya. Gimana? Maaf. Ya, pertanyaan yang tadi di atas, masalah Siap. tentang masalah umur, ya, umurnya. Ketahuilah masalah umur para sahabat itu sering beda pendapat para ulama. Ya, jadi masalah kalkulasi secara pasti itu kita dapatkan dalam setiap referensi sejarah, itu akan berbeda sekali. Maka yang ingin saya katakan, tapi sepakat para sejarawan ini, mereka semua tidak sampai umur 30 tahun. Bahkan anak Abu Bakar itu, rata-rata orang Arab itu menikah memang sejak awal, tidak ada masalah, tidak ada aib. Bahkan Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha berapa umur? Itu bukan suatu hal yang tidak logis. Tapi secara pasti kalkulasi angka itu beda pendapat selalu dalam sejarah. Rekan-rekan sekalian, kawan-kawanku sekalian, akhir daripada kalimat yang ingin saya ucapkan adalah, dalam momen kita berhijrah adalah sebuah kata daripada Ibnu Atta Al-Sakandari. Imam Ibnu Atta Al-Sakandari, beliau katakan, la tuhajiru minal kauni ilal kauni fattakunu karriha. Janganlah engkau berhijrah dengan berpindah tempat ke tempat yang lain, karena engkau akan menjadi seperti kincir. Jangan berhijrah berpindah suatu tempat ke tempat yang lain, karena engkau akan menjadi seperti kincir. Walakin tuhajir minal kauni ilal mukawwin. Tetapi berhijrahlah dari makhluk menuju kepada Khaliq, pencipta makhluk itu sendiri. Itulah esensi hijrah yang mesti kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya pikir orang PD mampu untuk jadi seperti orang Jakarta juga, yang mampu untuk ngaji bersama. Ngaji ke depan insyaAllah kita akan wujudkan masyarakat PD dan pemuda PD yang lebih aware, lebih sadar dan lebih peka terhadap ilmu pengetahuan, dan juga siap untuk menjadi muslimah dan muslim yang sejati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada dokter.